Makanya saya bilang, rencana pembunuhan terhadap Yesus, rencana penyaliban Yesus itu berasal daripada si jahat, iblis yang Boleh-boleh saja untuk menganalisa sebuah ayat ataupun sebuah tragedi yang tertulis dalam kitab suci. Boleh-boleh saja, tetapi harus dalam koridor yang menyeluruh dan benar, begitu ya. Ada seorang teolog yang minta bimbingan dari para teolog yang disebut pendeta tersebut ya teman-teman. Menurut Edis, dengan kacamatanya bahwa dengan perbandingan perumpamaan kebun anggur, pemilik kebun anggur dan para pekerja itu, bahwa yang menyalibkan Yesus itu adalah rencana daripada iblis, begitu ya. Benarkah demikian? Di dalam perumpamaan yang digunakan oleh Edis pun itu ada kelemahannya, teman-teman. Kelemahannya apa? Kalau itu dipaksakan sebagai jawaban siapa yang berencana untuk menyalibkan Yesus, maka pekerja-pekerja itu harus melambangkan iblis itu sendiri. Sementara maksud daripada cerita itu adalah tentang kasih karunia Elohim kepada dunia ini. Begitu teman-teman. Dan Yesus datang bukan untuk menemui iblis atau setan. Itulah kelemahan daripada perumpamaan itu jika dipaksakan untuk menjawab siapa rencana yang berencana menyalibkan Yesus. Jadi, terbaik ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya bahwa penyaliban itu adalah wujud daripada murka Elohim. Itulah sebabnya ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan apa itu? Cawan murka Elohim ini berlalu dari hadapanku. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Dan Yesus mengambil cawan itu dan diminumnya sendiri. Yesus mau meminum cawan murka itu supaya kita selamat. Sebenarnya peristiwa meminum cawan murka Elohim ini pernah terjadi sebelumnya yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat yang ke-15, teman-teman. Di situ Hashem atau Elohim memerintahkan Yeremia untuk mengambil cawan murka Elohim itu untuk diberikan kepada bangsa-bangsa. Mari kita baca ayatnya. Yeremia 25 ayat 15. Oleh karena itu, beginilah Hashem Elohim Israel berfirman kepadaku, ambillah cawan anggur murka ini dari tanganku. Buatlah bangsa-bangsa yang kepadanya aku telah mengutus engkau untuk meminumnya. Cerita ini sangat menarik, teman-teman. Ini dituliskan dalam Yeremia 25 pasal 25 ayat 12 sampai selesai, teman-teman. Dan Yeremia ini mengambil cawan itu, cawan murka Elohim itu yang berisi anggur yang memabukkan, namun itu adalah murka Elohim, itu untuk bangsa-bangsa meminumnya, teman-teman. Dan disitulah ada malapetakannya, teman-teman. Dan bangsa-bangsa yang meminum itu salah satunya adalah Yerusalem, teman-teman. Dan beberapa kota-kota di luar Yerusalem juga, teman-teman. Seperti Mesir, Arab, dan sebagainya, teman-teman. Ini kita bisa lihat di dalam ayat 18 sampai seterusnya, teman-teman ya, sampai ayat 24 ya, 25. Situ disebut ada Yerusalem, Mesir, lalu Edom, Amon, Moab, dan raja-raja Arab, teman-teman. Di ayat yang ke-24-nya.
Nah, disinilah letak perbedaannya, teman-teman. Yeremia mengambil cawan murka Elohim itu untuk diberikan kepada bangsa-bangsa. Namun, Yesus mengambil cawan murka Elohim itu untuk diminumnya sendiri, teman-teman. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa, termasuk bangsa Yerusalem atau Israel, dan semua bangsa di dunia ini tidak menanggung malapetaka itu, teman-teman. Semoga penjelasan terbaik ini bisa diterima oleh semuanya, baik teman-teman maupun yang apologet lainnya. Hashem memberkati kita semuanya. Amin.